أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Sebagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, bahwa diciptakannya manusia itu dengan dua kaki dan dua tangan. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki, karena beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan, seperti berjalan kepada masjid. Nah, itu adalah manfaat kaki bangsa akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitih summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ahaduhuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Ujar Nabi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan ke suatu rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid maksudnya, untuk menunaikan keparduan, adalah langkah-langkahnya itu salah satunya menggugurkan dosa, dan yang satunya meninggikan derajatnya di sisi Allah. Nah, itu salah satu manfaat kaki bangsa akhirat. Manfaat kaki bangsa akhirat digunakan untuk berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan keparduan. Melaksanakan keparduan itu bisa dengan sembahyang berjamaah atau dengan menuntut ilmu yang dipardukan juga. Satu batis melangkah, dosa digugurkan oleh Allah. Satu batis melangkah lagi, maka kaki sebelahnya itu meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi di situ dijelaskan Nabi tadi, bagi orang-orang yang sudah suci di rumah. Di rumah sudah berwudu. Kalau di rumahnya kada berwudu di kolam masjid, nah ini kada masuk fadilat ini. Kada masuk dalam fadilat ini. Karena Nabi man tatahhara fi baitih, siapa yang sudah bersuci di rumah, lalu dia berjalan, nah maka jalannya itu dihitung. Seapa langkahnya dihitung, banyaknya pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau baudunya di masjid, maka jalannya itu kada dihitung apa-apa. Baudunya di masjid, mulai toko ke masjid, nah baudunya mesti di toko. Nah, di toko dulu baudu bersih, suci, hanya jalan ke masjid. Nah maka mulai toko ke masjid itu langkahnya dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nya baudunya di masjid, ya langkahnya kada dihitung apa-apa. Sama kayak hadis Nabi, siapa bersuci di rumahnya atau dia pergi ke Masjid Kuba sembahyang sunat di sana 2 rakaat, ka umratin seperti umrah pahalanya. Nah, jadi pergi ke Kuba sembahyang 2 rakaat itu umratul madaniyin, umrahnya orang-orang Madinah. Orang Madinah kalau hendak dapat pahala umrah, ini ke Masjid Kuba sembahyang di sana 2 rakaat. Tapi mesti mulai rumah, tatahhara fi baitih, mulai rumah sudah suci. Nah kalau di rumahnya ada berwudu, ada masuk fadilat yang dijanjikan oleh Nabi itu. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan azamun nas ajran bis shalah ab'aduhum ba'aduhum mamsa. Ujar Nabi, paling besar manusia pahala dalam sembahyang itu yang paling jauh di antara mereka yang paling jauh berjalan. Jadi artinya makin jauh dari masjid, rumah kita ini makin banyak berjalan, makin banyak pahala yang didapatnya. Nah jadi itu manfaat akhirat seperti berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu ilmu yang menambah kita takut kepada Allah, ilmu yang menambah kita cinta kepada Allah. Itu ilmu yang dimaksud, ilmu yang bermanfaat. Dengan dapat ilmu itu kita makin takut kepada Allah. Dengan dapat ilmu itu kita makin cinta kepada Allah. Nah itu ilmu yang bermanfaat ngarannya. Jadi setiap dalam hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang keutamaan ilmu, yang dimaksud itu ilmu itu. Artinya kalau kita berangkat menuju ilmu, ilmu itu apa yang didapat dari ilmu itu? Apakah menambah pengetahuan hukum kita kepada Allah? Apakah menambah takut kita kepada Allah? Menambah cinta gemar kita kepada Allah? Nah, itulah ilmu yang seringkali dipuji-puji dengan fadilat yang macam-macam disampaikan Rasulullah. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jar Nabi, siapa yang menjalani satu jalan, dia menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah pengetahuan kita tentang hukum-hukum Allah, yang menambah pengetahuan kita tentang janji ancaman-ancaman Allah. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Hadis Nabi yang lain, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allam khaira aw yu'allimah kana lahu ka ajrin hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan lain melainkan untuk belajar ilmu atau mengajar ilmu, adalah bagi dia, ujar Nabi, seperti pahala haji yang sempurna hajinya, yang mabrur hajinya. Kita ke masjid, tujuan kita hanya satu, hendak mendengar ilmu yang bermanfaat atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah selesai itu kita dapat pahala seperti pahala orang haji mabrur. Tapi di masjid, di rumah kada, di halaman kada,
di sekolahan kada, di lapangan kada, harus di masjid. Karena sabda Nabi, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid tujuannya hanya untuk ilmu yang bermanfaat tadi, nah maka dia seperti pahala orang haji mabrur. Apa haji mabrur itu? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah itu pahalanya. Orang menuntut ilmu tapi di masjid. Jadi orang belajar di masjid itu yang hendak duduk di halaman, yang hendak duduk di bawah pohon, ke masjid. Kalau di masjid acaranya tuh rugi kalau di halaman atau di bawah pohon. Muliknya kadang membawa pahala haji. Kalau yang duduk di masjid itu muliknya membawa pahala haji yang mabrur. Man ghada ilal masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ajri hajjin tamman hijjatuhu. Nah, berjalan batis ke masjid menuntut ilmu termasuk manfaat batis bangsa akhirat ngarannya. Dan berjalan kepada tempat perang sabil. Nah, itu sudah nyata. Dan tempat mengerjakan haji dan umrah. Itu manfaat batis akhirat. Dan berjalan karena ziarah dan menghubungi rahim, silaturahmi. Dan yang lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki. Dan seperti menghilangkan munkar dengan tangan. Nah, ini termasuk manfaat tangan dari segi akhirat. Menghilangkan munkar dengan tangan. Kita bisa melihat anak kita ada memakai baju nang kada bagus, nang dilarang agama. Nah kita pacul bajunya. Nah itu manfaat tangan dari segi akhirat. Menghilangkan munkar dengan tangan. Jam Nabi kita melihat di rumah Aisyah ada tirai. Tirai itu ada gambar-gambar makhluk hidup. Kan termasuk perkara munkar. Nah, Nabi kita melihat itu, Nabi ambil, Nabi rabit kainnya. Ini tirai, hordin kah, widai kah. Yang di situ ada gambar-gambar manusia kah, gambar burung kah, pokoknya gambar makhluk hidup. Nah, Nabi kita marah, harus ini rabit itu. Nah, termasuk termasuk maksiat yang dirubah dengan tangan, itu manfaat tangan dari segi akhirat. Dan seperti menghilangkan munkar dengan tangan dan menulis akan ilmu. Nah, menulis akan ilmu. Dan berjabat tangan dengan orang yang saleh. Berjabat tangan dengan orang yang saleh. Itu ada manfaat tangan dari segi akhirat. Dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan. Saleh, berjabat tangan dengan orang yang saleh. Saleh itu tingkatannya lebih tinggi daripada adil. Adil dulu, hanya ada saleh. Salehnya semuaan di situ datangnya. Nabi-nabi diambil dari orang saleh. Aulia-aulia Allah diambil dari orang-orang saleh. Dan yang lain daripadanya, daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan.
Dan adapun segala manfaat dunia, maka yaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda. Itu manfaat dunia. Dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengan dia tangan batis daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas, dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam iakan di kau. Nah, itu manfaat dari bangsa dunia. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan. Nikmat tangan ini, karena dinyatakan bahwa kaki tangan itu adalah nikmat daripada Allah, dan yang namanya nikmat itu wajib disyukuri. Lalu bagaimana caranya mensyukuri nikmat tangan? Bagaimana caranya mensyukuri nikmat kaki? Nah, bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini bahwa engkau pakai akan keduanya pada segala taat. Waktu kita berjalan menuju masjid, tuh kita kadang merasa bahwa kita sedang mensyukuri nikmat kaki. Kita sedang menulis apa-apa daripada ilmu yang bermanfaat. Di situ kita sedang mensyukuri nikmat tangan. Nah, orang bertetapas, binian napasakan baju lakinya, binian napasakan baju anaknya, itu manfaat tangan bangsa akhirat. Nah, itu dalam rangka mensyukuri nikmat tangan. Oh, engkau pakai akan keduanya pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Itu karena mensyukuri nikmat tangan, memukul orang misalnya. Dan jangan engkau khianat dengan keduanya akan barang yang dipercayai engkau dengan dia. Menimbang emas, menimbang gelapung, menakar beras. Nah, ini dalam rangka mensyukuri nikmat tangan mesti sempurna. Kalau khianat, nah itu sudah kufur dengan nikmat tangan. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya akan yang haram. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang. Daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti ilmu sihir. Nah, menulis ilmu-ilmu yang kada baik, menulis sesuatu yang dusta, itu merupakan kufur nikmat tangan. Dan kaidahnya ma kullu ma haruma nutquhu haruma kitabuhu. Tiap-tiap yang haram menuturkannya, haram juga menulisnya. Nah, itu suatu kaidah sudah. Bila haram mengucapkan, haram juga menulisnya. Kita haram menghina orang lain dengan mulut kita. Haram juga kita menulis hinaan kepada orang lain dengan tangan kita. Sama aja. Nah, taat pun demikian. Tiap-tiap yang taat, yang dapat pahala kita ucapkan, nah, dapat pahala juga kita tulis. Kita berpahala membaca Quran. Kita tulis Quran, dapat pahala juga tangan kita. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim. Itu rumah orang zalim. Nah, kita berjalan ke situ. Kalau ada napa-napa keperluan,
Nah itu termasuk maksiat kaki juga, yang berarti kufur dengan nikmat kakinya, melainkan karena darurat. Kita boleh berhilang ke rumah orang zalim karena ada darurat. Apa daruratnya? Misal kita mau urusakan kawan kita yang dizaliminya, kawan kita dizaliminya, lalu kita urusakan, kita datangi rumah orang zalim untuk mengurusakan kawan kita yang dizaliminya itu. Nah itu darurat ngarannya. Indiknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Maka palingkan olehmu, gunakan olehmu akan dia kepada taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka diharap dengan syukur itu berkekalan nikmat itu pada engkau, karena syukur itu pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya. Dan jangan engkau palingkan, gunakan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan adalah engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat, artinya yang tiada syukur akan dia. Tuhan maulah akan batis kawan kita. Di situ ada pesan Tuhan, gunakan batis untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jangan gunakan batis untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, Tuhan menjadikan kita tangan. Itu ada pesannya di tangan itu. Tangan mesti digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jangan digunakan untuk ini, untuk ini. Nah, bila kita melanggar itu berarti kita kada mensyukuri pemberian Tuhan berupa tangan batis tadi. Kufur nikmat. Jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat, artinya yang tiada syukur akan dia. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi siksa yang bersangatan pada hari menyaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia di dalam dunia daripada segala kejahatan. Nah, tangan ini akan bersuara gini di akhirat, digunakan untuk ini itu. Batis bersuara di akhirat, digunakan untuk ini, untuk itu. Semuaan ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para ulama menyimpulkan ma'asil aidi, maksiat-maksiat yang lewat tangan. Satu, as-sariqah, mencuripan. Itu maksiat tangan. Al-ghasbu, merampas. Al-qatlu wad-darbu bighairi haq, membunuh, memukul dengan tiada benar. Itu maksiat tangan. Membunuh itu ada yang benar, seperti membunuh karena qisas. Nah, memukul itu ada yang benar, memukul karena qisas. Memukul anak yang kada sembahyang kalau sudah berumur 10 tahun, itu memukul yang benar. Yang maksudnya maksiat tangan ini memukul, membunuh orang bighairi haq, dengan tiada benar. Akhdhur riswah, mengambil suap, pungli. Akhdhur riswah, orang menyogok. Kalau lawan tangan tuh, kalau batis menunjuk duit, lawan tangan menunjuk. Nah, akhdhur riswah wa i'ta'uha, memberikan, mengambil, itu termasuk maksiat tangan. La'anallahu ar-rashiya wal murtashi, Allah melaknat orang-orang yang menyogok dan yang disogok. Yang menyogok
memberi sama maksiat tangan, yang disukuk menerima maksiat tangan. Ihraqul hayawan, membakar hayawan, itu haram. Membakar hayawan. Samop pina banyak di halaman, ambil minyak gas atau bensin, solkot, nah itu haram. Itu maksiat tangan. Jadi kalaupun ada diizinkan oleh Allah kita membunuh hayawan yang mengganggu kita, memudaratkan kita dibolehkan Allah membunuhnya. Jadi membunuh itu jangan dibakar dengan api, karena hanya Allah lah satu-satunya yang berhak membakar dengan api itu di dalam neraka. Jadi bunuh dengan cara yang lain daripada api itu. Ihraqul hayawan. Al-muslah, mencancang. Kalau orang lawan tikus, cancang sama sekali tikusnya. Nah itu mencancang itu adalah haram. Padahal memati tikus itu disuruh, termasuk binatang fasik. Tikus ini binatang fasik karena mengganggu, semua dimakaninya oleh tikus, dianggap binatang fasik, itu disuruh membunuh. Cacak disuruh membunuh. Jadi membunuhnya itu jangan dengan dibakar. Kalau sudah mati jangan dicancang lagi. Nah, mencancangnya itu maksiat tangan dan diharamkan. Al-la'ib fil qimar, main judi, kan bertangan, orang bedu, nah kalipakan on tangan. Orang bercatur, on tangan lo. Main dadu, rimi, on tangan. Jadi judi dengan alat-alat itu maksiat tangan. Wal-la'ib bil alatil muharramah, bermain dengan alat-alat yang diharamkan. Sebagian ulama ada yang mengharamkan suling, sebagian ulama ada yang mengharamkan gitar, sebagian ulama ada yang mengharamkan gambus. Yang disepakati ulama halalnya itu alat musik hanya satu, terbang. Itu yang disepakati halal. Tapi kalau terbang itu sudah ada gerincingnya di higa, itu sudah hilang. Alat rebana yang murni itu sepakat ulama halal. Tapi kalau alat rebana sudah ada gerincingnya di higa, itu sudah hilaf. Ada mengatakan masih boleh, ada mengatakan sudah kada boleh lagi karena ada gerincing itu. Gambus, suling, macam-macam serunai apa itu khilaf ulama. Bagi mereka yang mengatakan itu haram, maka memainkan itu termasuk maksiat tangan. Lamsul ajnabiyah bighairi hail, menyentuh perempuan lain dengan tanpa ada pemisah, termasuk maksiat tangan. Taswiru zi ruhin, menggambar yang punya roh, melukis manusia. Seandainya ditiupi roh itu hidup, artinya sebagian lengkap, mulai kepala sampai ke betis. Meningkat sini aja, nah itu khilaf ulama. Bisa melukis manusia tinggal dada aja, karena itu menditiupi roh hidup lah kira-kira, enggak dada itu manusia. Menggambar harimau komplit sampai ke buntut-buntutnya ada, nah ini haram. Tapi kalau kepala harimau aja bang, nggak bulu aja, nah ini khilaf ulama. Karena kalau sebagian itu digambar harimau dilukis, tiupi roh hidup. Kalau kepalanya aja bang, awaknya kan itu tiupi roh hidup ada, nah ini khilaf ulama. Ini menggambar makhluk hidup secara utuh, nah itu diharamkan. Kitabatu ma yahrumun nutqu bihi, menulis yang haram menuturkan dengannya. Menulis, mengetik di HP itu
Kada menulis mengetik sesuatu yang diharamkan menuturnya. Sesuatu yang haram kita ucapkan, haram juga kita ketik di HP kita. Nah itu yang disimpulkan oleh sebagian ulama tentang ma'asil aidi, maksiat-maksiat lewat tangan. Masih banyak lagi maksiat-maksiat lain yang disebutkan di sini, macam ma'amasi tangan dengan cincin bagi laki-laki, cincin emas. Ada dibeli pakai emas, cincin emas. Ini maksiat lewat tangan juga. Ada laki-laki begalang emas. Nah ini maksiat lewat tangan. Nah pokoknya maksiat yang kita biarkan di tangan itu berarti kita kadang mensyukuri Allah memberikan tangan kepada kita. Ini bila tangan terus stroke hanya tahu betapa ngalihnya kada bertangan nih. Nah kemudian yang disimpulkan ulama tentang ma'asir rijlain, maksiat dua batis. Ibaquz zaujah, larinya seorang istri daripada lakinya. Bininya tajun, keluar rumah kada berizin. Nah bininya keluar rumah kada berizin tanpa ada keadaan darurat. Yang laki lah nah, ikam aku nak merantau, aku nak musafir. Selama aku musafir kan jangan nak keluar rumah. Nah keluar rumah si bini-bini ini tanpa ada darurat. Darurat itu misal kayak kebakaran, misal darurat gitu. Ini kan ada apa-apa, ada seruan, ada undangan, ada apa. Nah itu termasuk maksiat kaki. Ibaquz zaujah. At-tabakhtur fil masyi takabbura, berjalan melenggang dalam keadaan menyombongkan diri. Oh, jalan-jalan orang angkuh kayak apa? Nah, jalan orang yang angkuh. Takhatti riqabin nas, apalagi melangkahi bahu-bahu manusia. Itu masuk maksiat kaki. Misal kita di masjid, lalu kita kadang ada melihat di muka itu ada saf kosong, kita melihat ada saf kosong, lalu kita melangkahi bahu-bahu orang. Nah di masjid tuh hendak mencari tempat sembahyang. Nah melangkahi bahu orang itu termasuk maksiat kaki karena itu diharamkan. Melangkahi bahu, berarti sekeras bahu nih. Tapi kalau di muka itu dilihat ada saf yang kosong, itu kada apa-apa. Kita bisa ke lawang masjid, berarti di muka ada saf kosong, di belakang hibak. Nah melangkah itu kada apa-apa. Kenapa? Karena taksir, nah makanya diisi di muka yang kosong situ. Tapi kalau kita mencari-cari tempat, kalau ada yang kosong, nah itu haram melangkahi bahu orang. Itu bedanya. Kalau sudah melihat di muka nyata ada kosong, kada apa-apa kita melangkahi bahu orang, namanya mendatangi saf kosong di muka tadi. Tapi kalau kita kada melihat ada saf kosong hanya untuk mencari-cari, itu yang haram. Al-murur baina yadail musalli. Ini maksiat batis juga. Liwat di hadapan orang sembahyang. Orang yang sembahyang ini syaratnya memakai sutra. Memakai sutra. Sutra itu macam-macam bentuknya, bisa dinding masjid. Bisa pertama misalnya kan ada dinding masjid, ada orang sembahyang menghadap dinding. Nah ini kita liwat antara dinding lawan orang sembahyang tuh. Nah ini adalah maksiat kaki, haram hukumnya. Asalkan antara dinding itu lawan batis orang ini kada lebih pada 3 hasta.
antara dinding sampai ke batis yang sembahyang ini kada lebih pada 3 hasta. Kalau nya 4-5 hasta lawan dinding, nah itu kada apa-apa kita lewat di mukanya karena sudah lewat daripada batas sutra itu. Dinding kah, orang sembahyang tihang kah misalnya, nah atau sajadah kah, sejadah. Jangan nak lewat di tengah-tengah sejadah situ kita. Itu sutrahnya orang sembahyang. Atau garis kah, misalnya garis sap-sap di masjid ada garis biasanya. Itu sutrahnya orang sembahyang. Nah kalau orang sembahyang menghadap sutrahnya itu, kita jangan hendak lewat. Ujar Nabi, kita lebih baik menunggu sampai hari kiamat daripada kita melangkah orang sembahyang nang makai sutrah tadi. Boleh orang sembahyang bersutrah ini dilangkahi kalau sembahyang di tengah jalan. Lawang misalnya, sembahyang di luar lawang, beritahu lawang kalau lawan orang. Lalu ya, jadi ini kan ada masalah, karena salah ini sembahyang di luar lawang. Atau ini sembahyang kada pakai sutrah. Nanti kita bebas lalang di mukanya kada apa-apa. Orang sembahyang kada pakai sutrah. Jadi sutrah itu dinding masjid, tihang masjid, pengkat di tajaknya atau garis kah di garis itu sajadah itu sutra marahnya. Nah jangan hendak lewat di antara itu karena termasuk perbuatan yang diharamkan. Madhur rijli ilal mushaf termasuk maksiat batis 2, menghunjurkan batis ke Quran. Nah, ini Quran di hadapan ini bunjur ambah ke Quran batis. Nah itu oleh para ulama disebut termasuk ma'asir rijlain, maksiat. Al-masyu ila maksiat, nah berjalan menuju tempat maksiat. Menendang orang nang kada boleh ditendang, nyipak orang. Nah jadi apabila kita bisa menghindarkan diri daripada maksiat-maksiat tangan, kita bisa menghindarkan diri daripada maksiat-maksiat batis, maka kita sudah disebut orang yang mensyukuri kedua nikmat Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7 ini. Yang 7, apa-apa yang 7 itu? Mata, telinga, mulut, 2 kaki, 2 tangan. Nah, memelihara yang 7 itu daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela, seperti riya dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya. Dikehendaki dengan rajanya itu yaitu jantung, maksudnya jantung hati. Nah jadi kesempurnaan menjaga anggota 7 tadi daripada segala macam maksiat itu kada akan sempurna kalau kada disertai dengan membersihkan hati. Nah, ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan tangan, tapi dia kada karena Allah, nah kada ada gunanya. Dia menulis ilmu-ilmu yang baik, tapi dia menulis ilmu yang baik bukan karena Allah, kada ada harganya di sisi Allah Ta'ala. Dia gunakan mulutnya untuk baca Quran, baik tuh, tapi baca Qurannya kada karena Allah. Nah jadi itu kada sempurna semuaan tadi kalau kada membersihkan rajanya segala anggota, yaitu yang namanya jantung atau hati tadi. Nah Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi
fid dharaini amin. Amin. In manna 'alaika bi salasin faqad manna 'alaika bin ni'matil kubra. Jika memberikan nikmat Allah atas engkau dengan 3 perkara, maka sungguh Dia memberikan atas engkau dengan nikmat yang besar. Apabila 3 macam ini diberikan Allah kepada kita, maka yang 3 macam ini merupakan nikmatul kubra, nikmat yang besar. Al-ula, yang pertama, al-wuqufu ala hududih, berhenti di atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita kawal mematuhi apa-apa yang disuruh oleh Allah, kawal mematuhi apa-apa yang dilarang olehnya. Segala keperluan kepada kita laksanakan. Apa-apa yang dilarang kepada kita bisa menjauhinya. Nah, itu namanya al-wuquf ala hududi. Kita mampu demikian. Wasaniyatu, yang kedua, al-wafa'u bi'uhudih. Kita mampu menunaikan dengan janji-janji kepada Allah. Setiap hari kita berjanji kepada Allah dalam sembahyang kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji-janji yang kita ucapkan itu sebenarnya sudah kita ucapkan di hadapan Allah di alamul arwah. Diingatkan lagi dalam dunia bahwa kita pernah berjanji dulu di hadapan Allah dengan janji tadi, inna salati, sesungguhnya sembahyang, wa nusuki, dan segala amal ibadah, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita kau menepati itu. Ini nikmat besar yang kedua. Kita sembahyang untuk Allah, artinya untuk ridha Allah Ta'ala. Kita ibadah-ibadah lain, nusuki, untuk ridha Allah Ta'ala. Hidup kita pun untuk ridha Allah Ta'ala. Dan mati kita pun mati untuk ridha Allah Ta'ala. Itu al-wafa bi'uhudi. Wasali, satu yang ketiga, al-gharaku bi syuhudih, tenggelam dalam menyaksikan Allah. Artinya yang dia ingat selalu Allah. Melihat apapun yang dilihatnya, ia ingat kepada Allah. Kejadian apapun yang dia alami, dia ingat kepada Allah. Itu artinya al-gharaq bi syuhudi. Kalau kita diberi Allah 3 hal itu sudah nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Larangan Allah kita berhenti, yang disuruhnya kita laksanakan. Hidup mati demi keridhaan Allah. Segala ibadah yang dicari keridhaannya Allah. Dan kejadian apapun yang dialami, ingat bahwa itu adalah dari Allah. Nah, 3 hal itu bila Allah berikan kepada kita, maka berarti Dia sudah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Wa ma sababu istighrabika li ahwalil arifin illa istighraquka fil qati'ah. Walau syaraktahum bil asbar la syaraktahum bil akhbar. Walau syaraktahum bil ana la syaraktahum bil hana. Tidak adalah sebab engkau itu menganggap aneh keadaan orang-orang ma'rifat, melainkan karena engkau tenggelam dalam kebatilan.
Orang-orang ma'rifat itu kadang-kadang dianggap aneh tingkah lakunya oleh sebagian orang-orang. Yang dikatakan orang bujur barangkali menurut ahli ma'rifat itu salah. Barangkali mesti kita kahulu, ahli ma'rifat ini bisa kehilir. Nah, kalau kita anggap aneh-aneh ya perbuatan si Dinto. Nah, kenapa kita menganggap aneh tingkah laku orang yang ma'rifat itu? Karena kita tenggelam dalam kebatilan. Kita kada sama lawan mereka. Kalau mereka sibuk dengan Allah, kita sibuk dengan yang sia-sia. Lalu kita kada kalau sama menilai tingkah laku orang-orang yang arif itu. Seandainya engkau bersama mereka dalam perjalanan, niscaya engkau bersama mereka dalam kabar-kabar. Karena kita tak imbai orang arif itu dalam satu perjalanan, niscaya cerita kita sama cerita dengan mereka. Jikalau engkau bersama-sama mereka dalam kesusahan, dalam mujahadah dulunya, niscaya engkau bersama mereka dalam kelapangan, dalam kelapangan. Nah, jadi oleh karena kita ini musafir pada umpat lawan sidin mujahadah, kita kada umpat lawan sidin. Kita bertinggal terus. Nah, oleh karena itu apa kabar dari sidin kita kada salah menerima, karena kita kada umpat. Jangan kita umpat bersama-sama sidin dalam musafir, umpat sama-sama mereka itu dalam mujahadah. Nah, kita bersama-sama mereka juga dalam segala hal, dalam kelapangan, dalam kabar tadi. Ma sya'nu nafsika waqtar ridha illa kal ba'iril ma'qul. Tidak adalah keadaan nafsu engkau pada waktu kita diridhai oleh Allah, melainkan seperti unta yang diikat. Kita sembahyang, kita sedang diridhai oleh Allah. Kita puasa, sedang diridhai oleh Allah. Kita nuntut ilmu, sedang diridhai oleh Allah. Kita tahajud malam, tadarus Quran, sedang diridhai oleh Allah. Nah, di saat sedang Allah ridha kepada kita itu, nafsu kita diikat seperti unta. Faida saya becahu, bila engkau lepas unta itu, ikatan itu, intalaka dia jalan. Namun yang nafsu ini kita lepas, adanya mau pun bangun tengah malam. Nafsu pun bangun tengah malam hari dingin. Maka nafsu hendak membaca Quran, namun kita lepas. Jadi di saat kita berada dalam keadaan yang diridai oleh Allah, itu nafsu kita tuh diikat macam unta dipasung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qalbu bani Adam ashaddu taqalluban min al-qidri 'ala an-nar idza ghalat. Ujar Nabi, sungguh hati manusia itu lebih sangat bulak-balik daripada panci di atas api bila mendidih. Panci besi banyu mendidih mengurak Allah. Urakan itu kan nama uap. Nah, hati manusia itu lebih cepat daripada itu berubah-ubah. Lebih cepat. Fakam man kana fi jam'in ma'allah atathul furqah bi nafsin wahid. Berapa banyak orang yang berada di makam jamak beserta Allah, datang akan dia makam furqah pada satu napas itu. Daripada cepatnya hati ini, di satu saat kita bisa jamak dengan Allah, berhimpun dengan Allah. Arti berhimpun dengan Allah kayak apa artinya? Kita melakukan sesuatu, kita meyakini bahwa kita ditolong oleh Allah. Itu kita sedang makam jamak. Kalau kita melihat sesuatu itu bergerak, lalu hati kita mengatakan itu digerakkan oleh Allah, itu sedang berada di makam jamak, di mana kita akan lepas daripada Allah.
aku ini bisa rukuk karena dibantu oleh Allah. Aku bisa i'tidal karena aku dibantu oleh Allah. Aku sujud karena aku disujudkan oleh Allah. Itu makam jama'. Nah, pada satu napas itu kita berada di makam jama', tapi di napas berikut kita bisa makam furqah, makam berpisah dengan Allah. Kita lupa kepada Allah. Seorang yang rukuk, seorang yang sujud, kita yang tahiyat, kita yang berdiri, lupa kepada bahwa itu bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cepatnya hati kita nih, detik tadi kita berada di makam yang bagus, detik berikutnya sudah pindah ke makam yang lain lagi. Wa kam man bata fi ta'atillah ma tala'at alaihi syamsu hatta dakhala fil qati'ah. Berapa banyak orang yang di malam hari taat kepada Allah, tidak terbit atasnya matahari, dia sudah masuk dalam suatu kebatilan, suatu maksiat. Malam bagus juga lawan Tuhan, tapi subuh bisa berubah kan orang itu. Itu menunjukkan bahwa yang namanya hati itu lakas berubah-ubah, lebih lakas daripada guraknya banyu di dalam panci yang di atas api. Al-qalbu bimasabatil ain, bermula hati itu menempati mata, seperti mata. Wal ainu la tara biha kulliha, dan mata itu tidak melihat, dan engkau tidak melihat dengan mata itu seluruhnya. Ini mata. Kita kadang melihat sesuatu dengan sebagian mata itu. Bal bi miqdaril adasah minha, yang kita melihat itu hanya sekadar sesuatu yang kecil yang ada di mata itu, retina mata itu yang penglihatan nih, bukan sebagian mata ini melihat kada yang putih itu kada apa-apa, itu kada melihat apa-apa mata kita yang putih, yang hirang itu pun kada sama hirang, yang ada tuh halus, nah itu yang melihat retina mata. Yang bukan putih mata, bukan sebagian hirang mata yang melihat tuh ada, tapi yang melihat tuh ada sesuatu yang halus di dalam menghirang tuh. Nah, bagadzalika al-qalbu la yuradu minhu al-lahmaniyah. Demikian pula hati itu tidak dikehendaki dengan hati itu daging. Hati itu gana. Nah, misal kayak ini sama sini. Dan sapi apa? Hati sapi, hati kambing, enggak, bukan itu yang dimaksud dengan hati itu. Bal tetapi allatifatul lati auda'aha Allahu bihi, yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang halus yang Allah letakkan pada daging itu. Di dalam daging hati itu ada sesuatu yang halus. Nah, wahiyal mudrikah, itulah yang namanya mudrikah, yang memperdapati, yang kita tafakur, yang kita memaham, yang kita mengerti, itu yang halus ada dalam daging yang ganal itu. Jadi yang dimaksud hati itu bukan hati daging sebagian itu kada. Wa ja'alallahu al-qalba mu'allaqan bil janibil aysar kad-dalwi, Allah jadikan hati itu digantung di sisi kiri seperti timba, digantung dada kiri seperti timba. Fa'in haba alaihi hawa syahwah, jikalau bertiup atas hati itu keinginan syahwat, harrakahu, dia menggerakkan ke sana. Wa'in haba alaihi khatirut taqwa, jikalau menggerakkan atas hati itu li khatar taqwa, harrakahu, dia akan menggerakkan kepada taqwa. Pataratan yaglibu alaihi khatirul hawa, terkadang menang atas hati itu geritik hawa. Lalu maka hendak macam-macam, hendak keramaian, hendak keduniaan, itu menang geritik hawa. Wataratan yaglibu alaihi khatirut tuqa, dan terkadang menang atas hati itu geritik takwa. Sehingga kita hendak berbuat baik ini, berbuat baik itu, kan hati kita kada luput daripada itu. Kadang-kadang hendak meluruskan hawa nafsu, kadang-kadang meluruskan perintah Allah. Nah, kayak timba kemana angin meniup.
hatta yu'arrifaka marratan minanahu wa marratan qaharahu. Sehingga Allah mengenalkan kepada engkau satu kali anugerahnya dan satu kali adalah keperkasaan Allah Ta'ala. Ini waktu kita geritik takwa yang meniup hati ini sehingga cenderung ke sana, nah itu Allah memberikan nikmat kepada kita. Begitu hati kita ini cenderung ke sini digerakkan oleh khatar hawa, berarti Allah itu menggagahi kita, nah, mengalahkan akan kita. Amarratan yaghlibu alaihi khatirut tuqa liyamdahaka, amarratan yaghlibu alaika khatirul hawa liyazummaka. Kadang-kadang menang atas hati itu geritik takwa untuk Allah puji engkau. Kadang-kadang menang atas hati itu geritik hawa untuk Allah cela engkau. Nah, kita kada lepas kadang-kadang dipuji oleh Allah, kadang-kadang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kemana timba nang bayun tadi ditiup oleh angin tadi. Fal qalbu bimasabati safi, hati itu bisa diumpamakan seperti atap. Faiza uqida fil baiti narun sa'idat dukhanu ila safi fasawwadah. Hati seumpama atap, bila dinyalakan dari rumah pada rumah itu api, naiklah asap kepada atap, fasawwadahu, maka ia menghitamkan atap. Orang-orang bahari nang batangan tuh masih nampak kayak dapur, pasti tangan tuh hilang di atasnya nih. Nah, bakadzalika dukhanu syahwah, demikian pula asap syahwat, idan bassa fil badan sa'ida dukhanuhu, naik asapnya ilal qalbi, ke hati, pasawwadah, yang menghitamkan akan hati. Bila parut ini naik ke hati, nah hati jadi hitam, atau parut turun ke hati, turun ke parut, sama. Jadi teori Ghazali, sembahyang itu kita disunatakan itu Allah menggenggam nih. Dalam Ihya Ulumuddin disebutkan sini itu disunatkan sidin ini mesti dua yang di telapak tangan, di pegangan. Nah, tiga ini menggenggam, ini dua. Kenapa di sini? Maka dua ini jari-jari di sini. Jari di bawah itu mengandang supaya parut jangan naik ke hati. Nah, kan sembahyang tuh. Bila parut naik ke hati dalam sembahyang, kayak ingatan sate, kayak ingatan lontong, kayak ingatan martabak, macam-macam. Parut naik ke hati. Nah, di atas ini menjaga hati jangan turun ke parut. Lalu ditapakulkan dengan dua ini. Jadi ini hakikatnya dua yang di telapak tangan ini mengandang itu, supaya bawah jangan turun ke bawah, yang bawah jangan naik ke atas. Idza zalamatkal ghawiyyu farji' ilal qawi. Ada dua, ada idza zalamatkal kiwa, ada idza zalamakal ghawiyyu. Apabila menzalim akan engkau, idza zalamakal ghawiyyu, bila menzalim akan engkau oleh orang zalim. Gawi, orang yang zalim. Bila menganiaya akan engkau oleh orang yang zalim, idza zalamakal ghawiyyu. Ada nusakh lain, idza zalamatkal kiwa. Kiwa itu jamaknya kuwah. Jamaknya kuwah ada dua. Kuwah bisa kiwa. Bila idza zalamatkal kiwa, bila menzalim akan engkau oleh kekuatan. Nah, kalau idza zalamaka, bila menzalim akan engkau al-ghawiyyu, oleh orang yang sesat, orang yang zalim. Farji' ilal qawi,
kembalilah engkau kepada yang maha kuat, itu Allah. Artinya kalau ada orang zalim menzalim kita, laporkan kepada Allah yang maha kuat. Laporkan kepada Allah yang maha kuat. Seperti apa yang Nabi lakukan waktu beliau dihinakan, dizalim oleh orang Taif. Nabi lapor kepada Allah, orang-orang menghinakan aku. Ada munajat Nabi di situ. Nah, jadi bila menzalim akan engkau oleh orang-orang zalim, farji' ilal qawi, kembali kau kepada Tuhan yang maha kuat. Wala takhaf minhu, jangan kau takut daripada dia. Fayusallatu alaika, kalau kita takut, maka dikuasakan Allah di atas engkau. Misalu man yashhadul adrar minal makhlukin, perumpamaan orang yang menyaksikan akan kemudaratan itu dari makhluk. Ini dihina orang. Ini melihat yang menghina aku ini Fulan bin Fulan. Dia dizalim orang. Dia melihat yang menzalim aku adalah Fulan bin Fulan. Hanya sampai situ. Kaman darabal qalba bihajarin fa aqbadal qalbu 'alal hajari 'addu. Sama orang yang memukul anjing dengan batu, maka menghadaplah anjing itu atas batu menggigitnya. Anjing kita tawak lawan batu diikutnya. Karena kita tolong tawak ada. Nah, jadi kita mahaga anjing, kita pukul anjing lawan sandal kah, lawan kayu diikutnya. Itu yang dilihat oleh anjing, kayu yang menyakitinya. Dilihat anjing, batu yang menyakitinya. Wala ya'rifu annal hajar laisa bifa'il, anjing kada tahu bahwa batu itu kada bisa memperbuat apa-apa. Anjing kada tahu itu. Nah, jadi kalau kita diganggu, disakiti oleh orang, kalau kita menganggap bahwa yang menyakiti kita inilah orang itu, yang mengganggu kita adalah Fulan itu, fayakunu wal qalbu sawa, jadilah dia sama dengan anjing. Sama dengan anjing jadinya. Anjing kada melihat orang yang melimpar lawan baluk, baluknya diikutnya. Nah, kalau kita beranggapan bahwa kita ini dihina oleh si Fulan, diganggu oleh Fulan, kalau kita marah-marah kepada Fulan itu, nah sama lawan anjing tadi. Sama lawan anjing. Nah, itu kita contoh orang yang menyaksikan kemudaratan hanya dari makhluk. Padahal kan nama Allah ada Ad-Dar. Yang 99 ada nama Allah Ad-Dar, yang maha memudaratkan. Wa misalu may yashhadul ihsan minal makhlukin, perumpamaan orang yang menyaksikan kebaikan dari makhluk. Ngerancak memberi aku Fulan, ngerancak menjami aku Fulan, yang ngerancak membantu aku Fulan. Hanya mereka kebaikan itu hanya daripada Fulan tadi. Kada melihat bahwa yang memperbuat itu Allah Subhanahu wa taala. Kada melihat itu, yang dilihat yang berbuat baik kepadanya ininya Fulan. Itu kadzabah seperti binatang ternak. Izara'at sa'isaha, bila dia lihat penggembalanya, basbasat ilahi bi'ayuniha, senang dia, memandang dia dengan gembira kepada pengembalanya bi'ayuniha, dengan matanya. Wa yadnu ilaiha malikuha, mendekat kepada binatang itu yang ampunnya, wala tulki ilaihi bala, dia kada peduli. Yang orang sugih bisi kambing 100, menunjuk Fulan mengembala kambing. Fulan datang tiap hari bawa makanan dengan kambing.
besok kan datang si Fulan nih, disuruh oleh si ampunnya nih bawa makanan ke kambing. Marian datang pulang bawa kambing. Berjalan itu waktu. Karena Fulan datang gembira sudah kambing nih. Ini sudah tahu nih ujung bawa makanan sini nih. Nah, datang ampunnya bejas pada pinando kambing, ada heran gini gak ada. Ya ada tahu bahwa nang menyuruh pada sidin ini. Menyuruh, nama gaji, nama beri makan ini mahara gua akan mana aja. Nah, itu sama dengan kambing kita. Sama dengan kambing. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan makhluk yang datang kepada kita, tanpa kita ingat bahwa itu makhluk yang baik kepada kita karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kambing. Kambingnya kada sampai pikirannya, perinya pengembala, ini digaji juga. Disuruh orang juga, ada tahu kambingnya, tahu ini paling cakap membawa rumput, itu yang disenanginya. Datang ampunnya pada tulki ilaihi bala, ada pedulinya. Nah, fa in kunta akila, jika engkau berakal, fashhadil asya minallah azza wa jalla. Saksikanlah dengan mata hati engkau akan segala sesuatu itu minallah azza wa jalla, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kebaikan daripada makhluk, kita hendak ingat bahwa ini adalah datang dari Allah melalui Fulan. Datang kejahatan kepada kita ini Fulan adalah sebab yang dijadikan Allah untuk mendatangkan kemudaratan kepadaku. Sembuhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bisa demikian, itu artinya kita berada di makam jamak tadi, makam berhimpun dengan Allah. Tapi kalau kita melihat ada orang yang mudaratkan kita, Fulan, yang baik kepada kita, Fulan, itu makam purkah, kita bercerai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fashhadil asya'a minallahi azza wa jalla. Saksikanlah segala sesuatu itu daripada Allah azza wa jalla. Wala tashhadaha min ghairi, jangan kau saksikan sesuatu itu daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa ta'ihu man taha fil bariyah, bal ta'ihu man taha an sabilil huda. Bukanlah orang sesat itu orang yang tersesat di hutan belantara. Orang di hutan belantara kehilangan kompas kemana arah kada tahu, itu belum sesat lagi. Yang sesat sebenarnya itu orang yang tersesat daripada jalan petunjuk. Itu yang sesat. Orang yang kada tahu kemana petunjuk, kemana jalan yang diridai oleh Allah. Nah, itu bujur-bujur sesat ngarannya. Yatlubul izza minan nas wa la yatlubuhu minallah azza wa jalla. Ini orang sesat. Dia menuntut, dia mencari kemuliaan dari manusia. Tidak menuntut kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah Asmaul Husna sudah menjelaskan yang namanya Al-Mu'izz itu Allah. Yang namanya Al-Muzil itu Allah. Kan di Asmaul Husna ada itu. Allah Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Jadi kalau kita hendak mulia, minta kepada Allah. Kalau kita minta kemuliaan, mencari kemuliaan di manusia, sesat ngarannya, sesat jalannya, kada bakal dapat. Doa Nabi Khidir itu kan, Ilahi as'aluka bipakri ilaika antukhalliyani an sifatil muhlikat wa tuhalliyani bisifatil munjiyat hatta akuna abdan azizan indaka wa inda khalqik. Nabi Khidir, ya Allah, aku minta kepada engkau, bertawassul kepada engkau dengan kefakiranku kepada engkau. Jadi para ulama sufi mengatakan abdalut tawassul at-tawassul bil faqr. Paling abdal tawassul bertawassul dengan kefakiran. Kefakiran kita kepada Allah ini kita jadikan wasilah kita untuk dapat kemuliaan, untuk dapat kebahagiaan dari Allah. Ya Allah, aku minta kepada engkau bifakri ilaika, dengan kefakiranku kepada engkau. Nah, itu lebih daripada kita bertawassul bi apakah bijahi bihaqi apa. Yang paling tinggi tingkat tawassul itu tawassul bil fakar,
Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada engkau, bifakri ilaika, dengan kefakiranku kepada engkau, antuhalliyani, bahwa engkau bersihkan aku, an sifatil muhlikat, daripada sifat-sifat tercela, wa tuhalliyani, engkau perhiasi aku bisifatil munjiat, dengan sifat-sifat yang menyelamatkan, hatta aku abdan aziza, sehingga aku menjadi seorang hamba yang mulia, indaka, di sisi engkau, wa inda khalqik, dan di sisi makhluk engkau. Jadi mencari kemuliaan itu kepada Allah. Kayak apa caranya mencari kemuliaan di sisi Allah? Dengan cara membersihkan diri dari sifat tercela, menghiasi dengan sifat terpuji. Kalau kita mencari kemuliaan dengan makhluk, disebut ta'ih, sesat artinya, ta'ihun. Aman talabahu minan nas, siapa mencari kemuliaan dari manusia, faqad akhta'at tariq, dia sesat jalan. Kada bakal dapat. Kita mencari kemuliaan di manusia, kada bakal dapat. Tapi kalau kita mencari kemuliaan dengan Allah, Allah perintahkan hati manusia untuk memuliakan kita, jadi dah. Faman talabahu minan nas, siapa yang mencari kemuliaan, pujian daripada manusia, faqad akhta'at tariq. Kayak Luqman Hakim dikisahkan, betunggangan unta. Sidin buat anak sidin seekung di unta. Ujar orang-orang, Luqman purunnya membuati unta beranak, unta halus. Kalau kasihan kalawan unta dibuati berdua. Ya. Turunakan sidin anak sidin berjalan, sidin berbuat di unta jalan. Muncul orang terlalunya Luqman, anak suruh berjalan, seorang berbuat di unta, ada kasihan kedua anak. Sidin turun, anak suruh naik jalan. Muncul orang dihambakan anak, seorang akan berjalan, anak suruh berunta kepintaran jurang. Anak orang menghambakan. Lalu sidin turun berdua, unta diirit. Rasa kenapa unta kada ditunggang? Jadi manusia ini kadang-kadangnya, kalau kita mencari kemuliaan dengan manusia, luput. Di sini muliakan kita, situ menghinakan kita. Sini situ muliakan kita. Kenapa? Nah, jadi falyatlubhu minallah, tuntutlah kemuliaan. Allahumma ya Allah ya Mu'izz, misalnya, ya Allah ya Mu'izz, yang maha memuliakan, a'izzani, muliakan aku, biizzatik, dengan kemuliaan engkau. Nah, itu bujur. Allahumma ya Allah ya Allah ya Mu'izz, ya Allah ya Mu'izz, ya Allah yang maha memuliakan, a'izzani, muliakanlah aku, biizzatik, dengan kemuliaan engkau. Nah, itu cara yang bujur untuk mencari kemuliaan. Aman talabahu minan nas, siapa yang mencari kemuliaan dari manusia, faqad akhta'at tariq. Aman akhta'at tariq, siapa yang tersalah jalan, lam yazidhu sayruhu, tidak menambah akan dia oleh jalannya, illa bu'da, melainkan makin jauh. Orang salah jalan nih, makin berjalan makin jauh, salah jalan sudah. Fahadha huwa at-ta'yu haqqa, inilah orang yang sesat, yang sebujur-bujur sesat. Ini bujur-bujur sesat namanya. Idza qulta la ilaha illallah talabaka al-hayyu talabaka Allah biha wa bihaqqiha. Bila engkau mengatakan la ilaha illallah, menuntut akan engkau oleh Tuhan dengan la ilaha illallah itu, dan dengan haknya la ilaha illallah. Artinya kita la ilaha illallah, buktikan gitu kan, buktikan manaikan la ilaha illallah. Apa haknya la ilaha illallah? An la tansubal asya illa ilaih, bahwa engkau tidak menisbahkan sesuatu melainkan kepada Allah.
kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita ini la fa'ila illallah, la fa'ila illallah, la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah, tiada yang berbuat kecuali Allah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Di montong kita masih la ilaha illallah, la ilaha illallah di hati kita. La razik illallah, la razika illallah, la razika illallah. Tidak ada yang beri aku rezeki kecuali Allah, tidak ada yang beri aku rezeki kecuali Allah. Nah itu haknya la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati kita. La syafi illallah, la syafi illallah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati kita. La hafizah illallah. Tidak ada yang bisa memelihara kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memelihara kecuali Allah. Di mulut kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita la nasira illallah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Nah semua itu adalah hak-haknya la ilaha illallah. Jadi kalau kita mengucap la ilaha illallah, ya Tuhan buktikan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali aku, tidak ada yang berezeki kecuali aku, tidak ada yang menolong kecuali aku, tidak ada yang melihara kecuali aku, tidak ada yang menyembuhkan kecuali aku. Nah bila kita mengucap la ilaha illallah, kita masih menganggap ada yang bisa menolong kita selain Allah, berarti kita sudah menyalahi apa yang kita ucapkan la ilaha illallah itu. Nah, idza qulta la ilaha illallah talabakal haq, talabakallahu biha wa bihaqqiha. Allah menuntut engkau dengan la ilaha illallah wa bihaqqiha, dan dengan haknya la ilaha illallah. Apa haknya? Tidak engkau nisbahkan segala sesuatu melainkan kepada Allah. Jadi dalam permulaan kita, ayo kita dulu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Pada permulaan kita kayak itu dulu. Tapi harus dinaikkan kena bertahap kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, jadi 1000 kali kita dalam hati membisiki hati, lawas-lawasan berbekas dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati kita ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar jadi muntong la ilaha illallah, karena itu maksur dari Nabi. Cuma di hati kita la ilaha illallah, la ilaha. 1000 kali sehari membisiki hati la ilaha illallah. Sekian bulan kita jadi melihat apapun kita ingat la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Diberi orang nikmat, dalam hati kita ingat la ilaha illallah. Karena tiap hari ribuan kali zikir membisiki hati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sampai 40 hari gini, beri 1000 sehari, bekas hati ininya, bekas. Hari ingat apa, datang apa kejadian, la ilaha illallah. Datang kebaikan, la ilaha illallah. Datang mudarat, la ilaha illallah. Akibat kerancakan hati dibisiki dengan la ilaha illallah. Karena hanya la ilaha illallah itu secara umum hanya ini dihalusi. Razika, la razik illallah, la syafi illallah, la hafiz illallah, la nasir illallah. Itu cabang-cabang daripada la ilaha illallah. Jadi permulaan kita dalam zikir la ilaha illallah itu ya, tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali permulaan kita. Itu harus dinaikkan. Bila ingat situ aja masih bertahan, kayaknya masih tadi menganggap batu yang menyakiti, menganggap bulan yang menyemani. Kalau masih tiada yang disembah selain Allah aja. Nah supaya bisa kayak tadi, caranya zikir sekian sehari, membisiki hati dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, misalul qalbi ma'an nafsi. Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا وأحبابنا من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.